saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan sejenak. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Raja kami. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Raja kami. Haleluya. Kami sembah
bagi kami Tuhan. Engkau berkuasa atas kami. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami. Firman-Mu Tuhan akan hamba sampaikan. Urapi hamba. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sama-sama kita kembali saudara ya. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Ya, kita mau membaca firman Tuhan bersama-sama dalam Yeremia pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. 2, 3. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi nyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat itu yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya bertema berikat pinggang kebenaran. Kalau berbicara ikat pinggang biasanya Saudara ini identik dengan laki-laki, ya. Bukan berarti perempuan tidak memakai ikat pinggang, ya, bukan, ya. Ada juga wanita-wanita memakai ikat pinggang. Iya, selalu pasti identik pria-pria pasti pakai ikat pinggang. Masalahnya, ya, ikat pinggang yang dipakai itu apakah cocok dengan dirinya atau tidak? Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, pada saat ia memakai ikat pinggang, apa tujuan utama ia memakai ikat pinggang? Secara umum, tujuan orang memakai ikat pinggang tentunya, ya kalau saya memakai celana tentu supaya celana saya ini seperti dikatakan tadi tidak melorot, ya, tidak melorot atau tidak, kalau enggak juga jaga-jaga, ya, jaga-jaga mungkin bisa saja melangkah tanpa disadari kancingnya bisa terlepas, ya, mau enggak mau ada ikat pinggang yang menahan saudara, ya. Nah, tentu saudara ada begitu banyak manfaat dari ikat pinggang, ya. Dan Alkitab tadi memberikan satu cerita kepada saya dan saudara, bagaimana dalam firman Tuhan dalam kitab Yeremia ini ternyata ada cerita di mana pada akhirnya ikat pinggang yang dipakai tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah tidak lagi dapat digunakan. Ikat pinggang itu sendiri saudara, kalau saya melihat sejarahnya, ya, kalau saya melihat sejarahnya, khususnya sejarah ikat pinggang di dunia ini dicatat, ya, dari sumber yang saya baca,
Itu dikatakan bahwa kurang lebih 5.000 tahun yang lalu ikat pinggang itu sudah ada di dunia. Kurang lebih 5.000 tahun yang lampau. Saya nggak tahu bagaimana ini saudara ya. Tetapi dikatakan ikat pinggang ini berfungsi sebagai tempat menggantung peralatan dan biasanya dipakai oleh para buruh pria, para pekerja pria. Nah ini sejarah dari ikat pinggang. Nah bagaimana dengan Alkitab saudara? Apa yang Alkitab katakan tentang ikat pinggang? Ya. Nah ikat pinggang kalau menurut kamus Alkitab, kamus Browning yang saya baca saudara, saya ingin bagikan kepada saudara bahwa ikat pinggang ini biasanya terbuat dari kulit kasar ya. Saya akan membagikan kepada saudara sebentar. Tetapi saudara ikat pinggang itu sendiri yang biasanya dipakai melingkar di pinggang seseorang yang manfaatnya tentu untuk menahan jubah ketika mereka sedang bekerja di ladang. Nah itu di dalam Alkitab. Jadi ikat pinggangnya sebagai penahan jubah. Tentu ikat pinggangnya tidak sama dengan ikat pinggang zaman sekarang ya. Tentu tidak sama. Zaman sekarang pun ikat pinggang sudah terdiri dari berbagai macam model. Ya, ikat pinggang yang saudara pakai tentu akan sangat berbeda dengan ikat pinggang atau sabuk pengaman yang dipakai oleh atlet-atlet angkat beban atau angkat besi atau orang-orang yang biasa gym biasanya memakai ikat pinggang itu tentu sangat berbeda dengan apa yang kita pakai. Nah, saudara. Dalam Alkitab fungsi dari ikat pinggang adalah dipakai para imam pada pinggang mereka. Jadi imam-imam pada saat itu dalam masa perjanjian lama juga memakai ikat pinggang. Ya, para imam-imam memakai ikat pinggang yang tentunya sangat berbeda dengan ikat pinggang yang kita pakai saat ini. Karena dia berbentuk kain biasanya. Tetapi ada berbagai macam. Selain itu saudara, ikat pinggang ini juga berfungsi untuk menyandangkan pedang, ya. Saudara lihat pakaian adat Jawa ya, biasanya pakaian adat Jawa atau pakaian adat dari berbagai daerah itu biasanya pada saat di pinggangnya itu kan ada ikat pinggang untuk menaruh keris, ya, supaya kerisnya tertahan, ya saudara ya. Atau kalau ada di daerah tempat saya di daerah Sulawesi ditaruh di bagian depan kerisnya. Dengan kata lain untuk menahan agar pedang atau keris itu tidak jatuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari fungsinya ya, dari fungsi ikat pinggang ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata ikat pinggang memberikan pengaruh yang besar bagi seseorang dalam berpakaian. Ternyata ikat pinggang ini memberikan pengaruh yang besar, memberikan dampak yang besar. Sekarang kita perhatikan bersama-sama dari berbagai jenis ikat pinggang yang dicatat oleh Alkitab atau bahannya itu terbuat dari apa saja. Saya sampaikan kembali kepada saudara. Di dalam Keluaran 39 ayat 29. Keluaran 39 ayat 29. Ya, firman Tuhan berkata, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya. Ya, saya baca sampai situ saja. Ikat pinggang, ya, salah satunya terbuat dari lenan halus. Nah, ini bahan dari ikat pinggang. Selain itu, saudara, ikat pinggang ini juga pada zaman perjanjian lama, ya, juga terbuat dari emas. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 juga di situ dicatat tentang ikat pinggang yang terbuat dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki dan dadanya berikan ikat pinggang dari emas. Selain itu saudara, ikat pinggang juga dikatakan dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 10 terbuat dari sutra. Ada juga yang terbuat dari kulit. Dengan kata lain saudara, ada berbagai macam bahan yang dipakai sebagai pendukung atau alat untuk membuat ikat pinggang.
ada berbagai macam bahan dasar untuk membuat ikat pinggang. Dari berbagai macam bahan dasar ini, saudara, dan kalau saudara perhatikan, setiap bahan dasarnya, baik itu kain lenan halus, baik itu dari emas, baik itu dari sutra, baik itu dari kulit, berarti ikat pinggang ini memiliki fungsi yang sangat vital, memiliki peran yang sangat besar dalam orang berpakaian pada perjanjian lama, terlebih lagi bagi para imam-imam. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa begitu penting? Mengapa ikat pinggang itu begitu penting? Apakah itu hanya sebuah aksesoris saja untuk menambah penampilannya menjadi cantik, begitu gagah, begitu wah? Apakah itu hanya sebagai aksesoris? Ternyata tidak, saudara. Ternyata ikat pinggang itu begitu penting karena apa? Salah satunya mampu menambah atau memberikan kekuatan bagi orang yang memakainya. Kita perhatikan kalau para atlet angkat besi, ya, kalau saudara biasa nonton olahraga dalam olimpiade di seluruh dunia atau PON, paling tidak pekan olahraga nasional, atlet-atlet angkat besi biasanya memakai sabuk pengaman di pinggangnya. Tujuannya apa, saudara? Untuk melindungi tulang belakang mereka, ya, agar tidak cedera, pinggang mereka tidak mengalami cedera. Dan satu lagi, dengan mereka memakai sabuk pengaman, angkatan mereka bisa jauh lebih maksimal dalam mengangkat barbel. Nah, saudara, dengan peran yang sangat besar ini, saudara, dengan perannya yang begitu besar, tentu menjadikan ikat pinggang sebagai salah satu keperluan utama dalam berpakaian, khususnya para imam-imam di zaman perjanjian lama. Tanpa ikat pinggang, ya, tanpa ikat pinggang, ada yang kurang bagi imam-imam. Tanpa sabuk pengaman akan membuat para atlet-atlet angkat besi tidak mengangkat beban pada angkatan yang maksimal. Nah, saudara, dalam bacaan kita tadi, di sini dalam cerita Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Tuhan mengingatkan kepada Nabi Yeremia untuk menyembunyikan ikat pinggang. Ini sebagai perumpamaan. Disimpan ikat pinggang tersebut dalam waktu yang cukup lama. Dan dalam bacaan kita tadi, saudara, dalam Yeremia apa yang terjadi? Ketika Tuhan menyuruh atau memerintahkan untuk mengambil kembali ikat pinggang yang sudah disembunyikan dalam waktu yang cukup lama tersebut, ternyata ikat pinggang tersebut sudah lapuk. Ikat pinggang tersebut sudah tidak layak pakai. Ikat pinggang tersebut sudah rusak. Saudara, pernah nggak saudara, khususnya yang laki-laki mungkin, pernah nggak saudara ikat pinggang saudara tidak pakai dalam waktu yang lama, ternyata kulitnya sudah mulai terkupas. Mungkin bukan hanya ikat pinggang saudara, mungkin bahan aksesoris lainnya, mungkin seperti tas yang terbuat dari kulit, kalau lama tidak dipakai, lama-kelamaan akan terkupas kan saudara, dan akan mengurangi keindahan dari aksesoris atau tas tersebut. Nah, sama dengan ikat pinggang. Nah, di dalam Yeremia pasal 13 ayat 1 ini, Tuhan mau menunjukkan kepada orang Israel, khususnya lewat Nabi Yeremia, bahwa keadaan mereka itu seperti ini.
Keadaan mereka seperti ikat pinggang yang lapuk ini. Mengapa Tuhan kasih contoh seperti itu, saudara? Mengapa Tuhan tidak memberikan contoh yang lain? Rupanya, saudara, ada hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan, di mana orang-orang Israel ternyata memakai ikat pinggang yang lain sebagai kekuatan mereka, bukan ikat pinggang kebenaran. Ternyata orang-orang Israel tidak menjalankan fungsi mereka sebagai umat pilihan Allah. Sehingga Tuhan memberikan contoh lewat Nabi Yeremia dalam perumpamaan ikat pinggang yang disimpan dalam waktu yang lama, yang pada akhirnya rusak, yang pada akhirnya lapuk, yang tidak dapat dipakai kembali. Israel memakai ikat pinggang lain. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-9 dikatakan, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Israel memakai ikat pinggang kecongkakan, congkak, saudara. Lambang kekuatan. Ikat pinggang ini lambang kekuatan. Tetapi seharusnya lambang kekuatan mereka adalah Allah sendiri, tetapi mereka memakai kesombongan mereka sebagai kekuatan mereka. Kesombongan mereka ditunjukkan dalam ayat yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah pada mereka, dan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Israel memakai ikat pinggang kecongkakan. Israel tidak mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi Israel mengandalkan ikat pinggang lain, atau Israel mengandalkan Allah lain sebagai kekuatannya. Berbicara tentang Allah lain dalam hidup seseorang, ada begitu banyak versi, saudara. Ada begitu banyak contoh. Allah lain itu mungkin bisa berbicara keangkuhan seseorang, kesombongan seseorang. Allah lain itu mungkin bisa berbicara ketika orang mengagungkan talentanya, ketika orang mengagungkan kekayaannya, ketika orang mengagungkan kepintarannya, ketika orang mengagungkan atau mengandalkan orang-orang lain yang dapat menolong dirinya. Ikat pinggang yang lain, bukan ikat pinggang kebenaran. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Seharusnya kalau mereka mengandalkan Tuhan, kalau mereka menggunakan ikat pinggang kebenaran, firman Tuhan katakan seharusnya mereka menjadi ternama, menjadi terpuji, ya. Tapi apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan mereka beribadah dan sujud menyembah. Sujud menyembah kepada Allah lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya menjadikan Tuhan sebagai kekuatan saudara. Saya percaya ikat pinggang yang saudara pakai adalah ikat pinggang kebenaran. Saya ingatkan kembali kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita memakai ikat pinggang yang lain. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Mungkin engkau mengalami masalah dalam kehidupanmu sehari-hari. Mungkin engkau saat ini Tuhan sedang perhadapkan dengan keadaan yang tidak baik. Mungkin orang-orang melihat engkau baik-baik saja. Tetapi sebenarnya engkau sedang rapuh. Tapi firman Tuhan katakan, jangan engkau memakai ikat pinggang yang lain.
sebagai kekuatanmu. Jangan engkau lari mencari ikat pinggang yang lain, mencari pertolongan yang lain, mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Tapi biarlah engkau pergi kepada Sang Empunya kebenaran. Biarlah engkau menggunakan ikat pinggang kebenaran sebagai salah satu perlengkapan senjata Allah dalam Efesus pasal 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Hati-hati saudara, hati-hati. Kekuatan kita hanya sementara. Ketika kita mengandalkan orang lain pun, kekuatannya juga pasti terbatas. Namanya ikat pinggang buatan manusia. Pasti satu saat ikat pinggang itu akan putus. Sekuat apapun, mau terbuat dari kulit yang mahal sekalipun, cepat atau lambat, pasti ikat pinggang itu akan putus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih baik kita datang kepada Tuhan yang mampu mengikat kita dengan kekuatannya yang besar. Saudara pilih mana? Saudara diikat oleh manusia, diikat oleh orang yang saudara andalkan, tetapi pada akhirnya justru membuat saudara menderita, atau saudara diikat oleh Tuhan yang justru membawa saudara kepada kemenangan lepas kemenangan. Ikat pinggang yang dari Tuhan, ikat pinggang kebenaran. Pakai ikat pinggang kebenaran itu. Di dalam Yesaya pasal 31 ayat yang pertama. Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara, dalam ayat ini ada dua hal yang Tuhan sampaikan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, lambang kekuatan dunia, yang meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, mencari pertolongan kepada dunia, mencari kekuatan dari dunia untuk menolongnya sebagai ikat pinggang agar ia terus mampu berdiri kuat, berjalan lebih kuat. Tapi firman Tuhan katakan, celakalah orang-orang yang seperti ini. Celakalah mereka yang tidak memandang kepada yang Maha Kudus, yang tidak memandang kepada Tuhan, tetapi memandang kepada yang lain, yang tidak mencari Tuhan, tidak mencari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara,
Kalau saudara tidak mencari Tuhan, mungkin semua itu tampak berhasil. Mungkin semua itu tampak baik-baik saja. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 11. Pada akhirnya tidak berguna, menjadi lapuk. Tuhan mau saya dan saudara menjadi umat-umat Tuhan yang berguna. Amin saudara. Tuhan mau saya dan saudara menjadi umat-umat Tuhan yang tidak lapuk. Tuhan mau menjadikan saya dan saudara umat-umat yang memiliki ikat pinggang kebenaran, yang memiliki ikat pinggang kekuatan yang dari Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Jadi, saya mau sampaikan kembali kepada saudara, andalkan Tuhan dalam apapun juga yang saudara kerjakan. Saudara yang bekerja sebagai karyawan, saudara bekerja di mana saja, di gudang, di toko, sebagai pegawai pemerintahan, sebagai guru, ya, apapun yang saudara kerjakan, yang dipercayakan kepada saudara, satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, doakan orang-orang yang percayakan saudara. Satu. Yang kedua, doakan orang-orang yang terlibat aktif dalam pekerjaan saudara. Saudara mungkin bertanya, seperti apa orang yang terlibat aktif? Misalnya, saudara yang berniaga, berdagang, doakan pelanggan-pelanggan saudara, supaya Tuhan memberkati mereka. Kenapa? Kalau Tuhan memberkati mereka, mereka akan tetap datang. Tuhan kirim mereka untuk berbelanja kepada saudara. Kalau saudara yang dipercayakan oleh ada pimpinan saudara, ya doakan pimpinan saudara supaya mereka tetap stabil dalam pekerjaan mereka. Kenapa saudara? Ada begitu banyak orang-orang yang bekerja tidak mendoakan pimpinannya. Ada begitu banyak orang-orang yang berniaga tidak mendoakan orang-orang yang berhubungan dengan dirinya. Padahal saudara, Tuhan mau kita mendoakan juga mereka. Bukankah kita ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya? Sama kan saudara? Demikian juga dengan gereja. Saya berdoa buat saudara. Dan firman Tuhan katakan, Rasul Paulus, aku selamat karena doa sidang jemaat Tuhan. Saudara doakan semuanya saudara. Doakanlah semua orang-orang yang terlibat. Itu adalah kekuatan saudara. Semua orang-orang yang terlibat. Siapapun itu yang terlibat. Kalau dia sebagai dokter, doakan pasien-pasiennya. Kalau sebagai pasien, doakan dokter-dokter itu. Kalau saya sebagai guru, saya harus mendoakan murid-murid saya. Itu pasti. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Dialah Tuhan kita yang sesungguhnya. Ayo saudara, jangan sampai seperti Israel, Tuhan tidak mau lagi menerima apa yang Israel berikan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan mereka sudah menjadi lapuk dan tidak berguna sama sekali. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kita seperti ikat pinggang yang lapuk, yang tidak berguna.
Kalau kita adalah orang-orang yang berguna, kalau kita adalah umat-umat Tuhan yang mau dipakai Tuhan, mari berikan hati saudara kepada Tuhan. Buka hati kita, andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarkan Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Jangan seperti Israel dalam Yeremia pasal 13 ini. Firman Tuhan berkata, mereka sudah menjadi bangsa yang jahat, enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, enggan mendengarkan firman Tuhan. Mereka lebih mengikuti kedegilan hatinya, mereka lebih mengikuti keinginan hatinya daripada mengikuti Tuhan. Mereka lebih mengikuti Allah lain untuk beribadah daripada beribadah kepada Tuhan. Mereka lebih memilih sujud menyembah kepada Allah lain. Saudara, hati-hatilah. Akan ada begitu banyak Allah lain yang ditawarkan dalam hidup saudara. Akan ada begitu banyak Allah lain yang mencoba merampas iman saudara untuk berpaling dari Allah kita yang hidup. Akan ada begitu banyak ikat pinggang lain yang datang, yang ditawarkan dalam hidup saudara, agar saudara tidak memakai ikat pinggang kebenaran. Hati-hati saudara. Mungkin saja ikat pinggang itu sangat menggiurkan saudara. Tapi berhati-hatilah. Sebab ikat pinggang yang menggiurkan itu sifatnya hanya sementara. Bukan sesuatu yang kekal sebagaimana ikat pinggang kebenaran di dalam Tuhan. Jadilah kuat, bijaksanalah dalam menyikapi kehidupan ini. Apapun juga yang datang dalam kehidupan saudara, kembalikanlah kepada Tuhan. Artinya tanyakanlah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Sebab Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada saudara. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, oh, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau membawa saya dan saudara untuk memakai ikat pinggang kebenaran, untuk memakai ikat pinggang kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Tuhan mau kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Tidak ingin kita mengandalkan kekuatan lain. Tuhan tidak mau kita memakai ikat pinggang yang lain selain dari apa yang Tuhan berikan.
itu mari saudara, biarkan Tuhan mengontrol kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kami tidak ingin seperti bangsa Israel, seperti ikat pinggang yang lapuk yang tidak dapat berfungsi. Kami tidak ingin Tuhan. Kami ingin seperti Engkau. Biarkan kekuatan kami adalah kekuatan dari Engkau Tuhan. Haleluya.
ini kami di hadapan-Mu. Kami terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Tuhan, mungkin Tuhan, kami seperti Israel yang sudah mengandalkan kekuatan lain. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin Tuhan menjadi umat yang tidak berfungsi Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan sebagai kekuatan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir. Mungkin saat ini ada yang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa secara khusus buat setiap umat-umat-Mu dalam pekerjaan. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Apapun itu yang dikerjakan Tuhan, Tuhan mari Engkau campur tangan. Engkau memberkati pimpinan umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pelanggan-pelanggan dari umat-umat-Mu. Engkau memberkati rekan-rekan kerja dari umat-umat-Mu. Engkau memberkati mereka yang membangun relasi satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang memproteksi bangsa kami. Pemimpin bangsa kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin kota ini ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak sekolah minggu kami. Anak-anak pemuda remaja kami, tunas remaja. Tuhan tolong Tuhan. Tolong mereka agar anak-anak kami ini dapat terus bertumbuh Tuhan. Di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Balas berkati semua yang hadir saat ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Yang sudah memberkati apapun itu, kami hamba-hamba-Mu dalam segala hal, Tuhan Engkau memberkati. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan memberi damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.